Halo, minasang, kembali lagi di Mainichi Nihongo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Minna no Nihongo Daisanju Ika atau pelajaran ke-31. Nah, sebelum pelajaran ini kita mulai, tidak lupa untuk kami ingatkan untuk dukung kami dengan cara share, like, dan subscribe channel kami Mainichi Nihongo. Nah, langsung saja untuk pelajaran ke-31 kali ini. Di sini ada bentuk maksud atau ikoke ya. Bentuk maksud ya. Jadi, bagaimana perubahannya dari kata kerjanya bentuk maksud ini? Nah, dalam Mainichi Nihongo selalu dimulai dari kelompok 3. Nah, di sini ada kelompok 3 atau golongan 3. Di situ ada kuru dan suru. Nah, jadinya apa? Koyo untuk guru, suruhnya menjadi shio, shimasnya menjadi shio. Nah, itu untuk golongan 3. Jadi kalau unteng shimas, unteng shio. Dan lanjut ke golongan 2. Nah, di sini ada ru menjadi yo. Contohnya apa? Taberu menjadi tabeyo. Miru, miyo. Okiru, okyo, seperti itu ya. Itu untuk golongan 2. Nah, selanjutnya ini ke golongan yang paling sulit, yaitu golongan 1. Jadi ada ichiri bimini shigiki atau utsuru bumunu kugusu suguku. Nah, contoh yang pertama untuk u, kau menjadi kau. Gitu ya. Contoh yang kedua, matsu menjadi matou. Kairu menjadi kairo. Manabu menjadi manabo. Nomu menjadi nomo. Shinu menjadi shinou. Iku menjadi iko. Oyoku menjadi oyoko. Hanasu menjadi hanaso. Nah, perlu dijelaskan lagi, bentuk maksud ini adalah bentuk biasa dari masho ya. Kayak benkyou shimasho, ayo belajar, itu menjadi benkyou shio. Tabemasho itu menjadi tabeyo, seperti itu ya. Terus kaimasho menjadi kao. Nah, di situ adalah bentuk maksud. Nah, semoga minasang juga maksud ya dengan tujuan dari bentuk maksud kita kali ini. Nah, jika kurang paham silahkan dipelajari lagi, dibuka lagi bukunya dan dipahami satu persatu seperti ini, atau bisa berlatih merubah bentuk maksud dengan kata kerja yang lainnya. Nah, itulah tadi perubahan untuk bentuk maksud. Nah, berikutnya adalah kata kerja bentuk maksud to omoimasu. Nah, di sini adalah penggunaannya dalam kalimat. Kata kerja bentuk maksud to omoimasu. Nah, digunakan untuk menyatakan kehendak si pembicara kepada lawan bicara. Nah, di sini jadi saya gunakan ketika saya bermaksud ngapain terhadap kamu, seperti itu ya. Nah, di situ digunakan untuk hal seperti itu. Nah, untuk contohnya yang pertama adalah atarashi kurumao ageo to omoimasu. Atarashi kurumao ageo to omoimasu. Yang artinya saya itu bermaksud memberikan mobil baru kepada kamu. Jadi terhadap kamu gitu ya. Nah, di situ ageo to omoimasu, saya akan memberikan, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua adalah Sumatsu wa umi e ikou to omotte imasu. Sumatsu wa umi e ikou to omotte imasu. Nah, di sini kenapa kok nggak omoimasu? Jadi kalau tadi omoimasu itu kan baru akan dilaksanakan. Nah, kalau omotte imasu itu mungkin dari kemarin itu saya sudah bermaksud
untuk pergi ke pantai itu kan dengan kamu gitu ya. Sampai sekarang karena belum pergi ke pantai, nah sampai sekarang masih bermaksud ingin pergi ke pantai, maka dikatakan to omote imas. Sumatsu wa umie iko to omote imas. Nah, di sini mungkin kalian sedang bercakap dengan teman kamu, terus kamu, saya itu ingin pergi ke pantai. Nah, inginnya itu bareng-bareng dengan temannya. Jadi kehendak kita terhadap temannya di situ ya. Pada akhir minggu ingin pergi ke laut, seperti itu ya. Lanjut pada contoh yang ketiga adalah Gakko sukuro to omoimasu. Gakko sukuro to omoimasu, yang berarti bermaksud membangun sekolah. Jadi di sini ilustrasinya adalah kalian sedang berbicara dengan teman kamu ya. Jadi di sini ada lahan nih bro. Ini saya itu Gakko sukuro to omoimasu. Saya itu bermaksud membangun lahan ini menjadi sekolahan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi itu adalah kehendak kita terhadap lawan bicaranya atau memberitahunya ya, seperti itu bermaksud. Pokoknya saya bermaksud membuat sekolahan di sini, seperti itu. Nah, itulah tadi contoh bentuk maksud to omoimasu, seperti itu ya. Nah, ini yang paling jelas itu ya contoh yang nomor 1 itu ya, jelas itu di sana ada agyo to omoimasu, seperti itu. Nah, jika kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Lanjut untuk pola berikutnya, yaitu ada kata kerja bentuk kamus atau kata kerja bentuk nai sumori desu. Nah, sumori di sini artinya juga maksud. Nah, di sini untuk menyatakan kehendak yang biasanya kehendaknya itu pasti atau ketetapan hati kita ya. Jadi di sini digunakan dengan ketetapan hati atau pasti, seperti itu ya. Nah, ini dengan to omoimasu atau to omotemas tadi bedanya sangat dikit sekali. Jadi minasan harus paham kapan ketika ini digunakan. Nah, di sini maksudnya itu kehendak yang pasti ataupun ketetapan hati kita, saya itu ingin ini seperti itu. Nah, itu contohnya adalah contoh yang pertama, Kuni e kaette mo Nihongo no benkyou o suzukeru tsumori desu. Kuni e kaette mo, kalau pulang ke tanah air atau meskipun pulang ke tanah air, bermaksud meneruskan belajar bahasa Jepang. Nah, di sini datang dari ketetapan hati kita. Ketika kita mungkin di negara orang lain atau di negara Jepang, kita itu saya itu akan melanjutkan belajarnya. Di sini digunakan sumori desu. Jadi ketetapan hati kita atau hal ini pasti akan saya lakukan ketika di Indonesia atau kita pulang ke tanah air, seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua adalah Asta kara tabako suwanai sumori desu. Asta kara tabako suwanai sumori desu, yang berarti dari besok atau mulai besok bermaksud tidak merokok. Nah, di sini adalah ketetapan hati kita. Jadi ini ketetapan hati kita, besok saya tidak akan merokok, seperti itu. Jadi ini tidak bisa digunakan terhadap orang lain. Ini dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, seperti itu. Dan contoh yang ketiga adalah Raineng Nihon e iku sumori desu. Jadi tahun depan ini ya, tahun depan bermaksud pergi ke Jepang, seperti itu. Jadi sumori dengan to omoimasu atau to omotemas tadi berbedanya sangat sedikit. Jadi minasan harus tahu di mana saat penggunaannya. Lanjut ke pola yang ketiga adalah kata kerja bentuk kamus ataupun kata benda dibubuhin no. Kata benda dengan no yotei desu. Nah, yotei sendiri artinya adalah rencana. Nah, jadi di sini pola ini menjelaskan tentang rencana yang berwujud pernyataan atau pernyataan tentang sebuah rencana, seperti itu. Langsung ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama adalah Raisu no Getsuyobi ni Doitsu e suchou suru yotei desu.
Raisu no Ketsuyo Bini Doitsue Suchou Suru Yote desu. Jadi di sini artinya rencananya pada hari Senin minggu depan itu dinas ke Jerman. Saya dinas ke Jerman seperti itu. Jadi di sini dia hanya memberikan pernyataan tentang rencananya pada minggu depan. Seperti itu ya. Jadi bukan dia bermaksud atau apa. Di sini dia hanya menyampaikan rencananya seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua adalah Nihon ni wa ikkagetsu no yote desu. Nah, di sini kata benda ikkagetsu no yote desu yang berarti rencananya ada di Jepang itu 1 bulan. Nah, dia itu berencana ada di Jepang itu selama 1 bulan seperti itu. Nah, itulah tadi pembahasan pola kalimat pada bab ke-31 ini. Dan jika kalian rasa channel ini bermanfaat, silahkan share, like, dan dukung kami dengan cara subscribe channel kami Mainichi Nihongo. Dan akhir kata, arigatou gozaimasu.